waktu mau lebaran. Jadi saya mau cariin hadiah buat anak nih ceritanya. Jadi saya share-share, lihatlah, kayaknya ini keren ini, real kan? Ini masa untuk anak, bapaknya yang pengen main. Tapi statnya emang benar. Statnya emang benar. Statnya emang benar. Oke guys, balik lagi di Setting Bra Channel. Nah, hari ini kita kedatangan seorang atau penggiat dari suatu hobi. Bisa dibilang sebenarnya toys lah ini ya. Tapi ini serius toysnya guys. Nah, jadi hari ini kita kedatangan komunitas apa om? RC om ya? Ya, komunitas RC. Remote control om ya? Ya, mobil remote control. Nah untuk itu hari ini gue kenalin guys, ini ada Om Wendy. Om Wendy. Nah ini ada Om Basil. Om Basil. Oke, hari ini kita akan bahas banyak hal tentang RC. Selama ini kan mungkin kita lihat mungkin cuma di TV atau di YouTube juga kali Om ya, atau orang-orang cuma lihat. Nah, hari ini kita coba gali lebih dalam apa itu RC. Jadi kita mulai aja, mungkin kita perkenalan nih Om. Ini kan mungkin dari Om Wendy dulu atau Bebas. coba Om Wendy dulu. Oke, jadi silakan Om, perkenalkan diri, nama. Saya Om Wendy. Ini Om buka dikit Om biar kelihatan. Tuh, kalau di jalan kan jadi tahu. Buka lebar. Nah, sih. Saya Om Wendy. Iya. Saya dari klub Ruby Choli RC Adventure. Dan juga saya main rally sama main drift lah. Ruby Choli. Ruby Choli. Ruby Choli. Iya, Ruby Choli. Apa tuh? Kepanjangannya? Sebenarnya nggak ada kepanjangan sih, tapi kebetulan kita basicnya dulu pada pakai Rubicon. Rubicon. Ininya Rubicon. Iya. Rubicon series, American Jeep, jadi makanya Ruby Choli. Cowok-cowok liar lah. Oh gitu guys, iya. Sebenarnya dari tadi agak bingung. Aduh, siap. Di akhir itu, biar penasaran harus jalan. Ya, tapi biar ini ya. Oke. Jadi awalnya apa namanya Rubicon mobil ya, ini. basicnya pada Rubicon, kita semua pada pakai Rubicon. Ini skala berapa mobil-mobil ini Om? Skala 110. 110, ya. Oke. Tapi pada perkembangannya banyak nih Om ya mobil-mobilnya. Saya sama Om Basil ya karena bisa dibilang pecinta RC lah, jadi kita main semua lah, hampir semua jenis. Bisa dibilang yang pertama nggak Om Wendy sama Om Basil nih di Palembang? Bisa dibilang nggak? Sebenarnya enggak sih. Bukan sih. Atau istilahnya itu apa sih, penggagas ya? Apa? Sebenarnya sudah ada sih pemain-pemain lamanya di Palembang. Cuma kan mungkin nggak seini sekarang. Kalau saya sekitar tahun 2008 itu sudah ada yang main. Tapi kenal nih Om, masuk sini nggak? Belum. Kalau Ya. aku sih baru masuknya itu awalnya di RC Drift itu di tahun 2012. 2012, udah lama itu. Ya dari 2008 atau 2007 mungkin itu sudah ada yang masih main sendiri atau sudah ketemu ini? Setahu aku itu dulu mereka masih komunitas, cuman masih di komunitas. masih main kayak drag race kayak gitu. Drag race. Dan ya RC-nya masih kelas jenis RC Toy yang dimodifikasi lebih ekstrim. Nah kalau ini sih sebenarnya sudah kelas hobi, jadi sudah bukan kelas toy. Build up ya ini sudah, atau kalau toy itu kan artinya main bukan. Kalau toys RC Toys itu kan biasanya terbatas. Dia punya kemampuan, terus dia punya kontrol speed itu semuanya terbatas. Tidak seluasa kayak kita pakai yang RC jenis hobi, karena RC jenis hobi ini yang jelas dia pasti lebih presisi dan proporsional. Nanti kita dari lebih dalam ya Om. Jadi kita ngasih intro dulu kan. Pertama kali berarti Om mulai main 2000? Kalau saya sih termasuk baru di Baru, ya? 2016-an. 2016 lumayan Om.
Ya kan 2016. Udah berapa banyak nih Om? Mobil Om? Aduh. Kalau saya sih lebih banyak di kit yang adventure. Adventure ya. Saya punya ini kebetulan JJ Wrangler. Saya punya Rubicon Long, saya ada Cherokee. Tapi itu main semua tuh Om? Main semua, bukan diecast. Kalau ya bukan diecast. Kalau Om banyak, ada berapa banyak? Lumayan, mungkin ada 12 kayaknya. Oh 12 ya? Itu dari main 2016 itu ya ngumpulin ya? Kalau dari 2012 dulu cuma fokusnya mainnya di drift. Oh drift. Waktu kan komunitasnya itu di PTC. PTC. Ini beda sama komunitasnya beda-beda Om? Ya, hampir beda-beda, tapi pemainnya itu ya. Tapi banyak. Karena pemainnya ada yang sama, ada juga yang beda, tergantung selera sih. Ada orang yang lebih suka mainnya ke RC-RC jenisnya kayak sedan, yang biasanya nggak jauh-jauh dari rally drift, atau orang yang senang mainnya RC-RC yang tangguh, yang adventure, ya biasa larinya ke jeep. Oke. Jadi tadi itu sedikit perkenalan Om ya. Nah sekarang coba Om secara definisi nih ya, RC itu apa Om? Mobil RC itu apa yang bedain dia bisa dibilang bukan mainan kaleng-kaleng lah ya kan, ya kan Om? Kan banyak tuh Om, kalau gue lihat di ada toko-toko di JM lah, di sini kan ada kan yang anak gue juga banyak tuh mobil-mobil kayak gitu kan, karena mau beliin supaya mereka suatu saat kayak gini gitu kan, pengennya kan. Nah itu boleh Om, mungkin Om. Masih. Sebenarnya kalau RC itu kan ya panjangannya kan dari radio kontrol. Radio kontrol. Ya jadi pengendali jarak jauh. Nah itu kalau kayak yang biasa dijual kayak di mall-mall itu kan masih termasuk kelas toy itu. Kelas toy. Nah, jadi RC itu sebenarnya memang kalau kita ngomong sih ya kelas itu ada. Tapi ini sebenarnya bisa dibilang toy juga, tapi lebih advance lah kira-kira Om ya. Lebih pro lah ya. Lebih sebutnya ini lebih ke hobi sih sudah. Oh hobi. Sudah kelas hobi. Jadi memang ada dua sih, yang kelas hobi sama kelas toy. Oke. Gitu. Kalau kelas toy itu biasanya mereka agak terbatas ya. Jadi mulai dari speed sama gerakan steering, rodanya terbatas. Biasanya kita cuma putar sekali dan langsung habis. Atau kalau gas pencet sekali dia langsung ngebut. Nah tapi kalau yang ke kelas hobi biasanya dia lebih proporsional. Jadi kayak kita bawa mobil beneran, kita putar sedikit setirnya di mobil, putar sedikit. Lebih sensitif Om ya. Nah, kalau kita gasnya pencetnya sedikit ya dia juga jalannya pelan. Kalau kita pencet dalam ya dia semakin ngebut. Jadi semakin kita pencet ke dalam dia semakin ngebut. Dan itu lebih kompleks. Jadi bukan cuma sekedar main belok kanan belok kiri gas maju gas mundur, enggak. Di dalamnya pun ini masih ada setting-settingan lagi. Jadi bukan cuma kita beli main dapat remote langsung main. Banyak mekaniknya tuh komputerisnya nih, elektrik atau sebenarnya bukan itu sih. Jadi kayak ini nih kita ini dikit ya. Nah sini kan kita banyak sih yang harus disetting, mulai dari bentuk steeringnya, posisi steering harus di posisiin di mana road end-nya gitu kan, terus mulai dari elektrikalnya, dari motor listrik segala macamnya ini kan harus di setting lagi. Jadi kalau kita main ini listrik nih Om ya, ini kita pakai baterai. Jadi ini kan kalau mainan biasa kan beli kasih baterai langsung jalan. Kali ini juga sama, cuman tetap kalau mau dapetin feel yang lebih bagus, lebih enak mainnya ya memang semuanya harus setting lagi. Mulai dari ini stok ini benar-benar main Om ini harus di style juga. Gitu. Jadi bukan cuma beli tapi kalau beli ada olinya ya. Jadi kalau beli standar terus kayak gini lah kira-kira, tapi untuk performa upgrade banyak di upgrade kayak kita dulu kayak main Tamiya loh kan ada springnya, ada ininya kan dimainin semua lah itu kan. Betul. Ini lebih ini lagi Om ini kan kita upgrade lah, ganti-ganti part yang bawaan plastik. Kalau pengen lebih kelihatan good looking kita ganti yang aluminium kayak gitu, bahan-bahan aluminium terus dipasang lagi kayak gitu. Kalau dapetin mobil-mobil ini RC ini di luar banyak. Kalau di sini online kita. Online Palembang di sini online, terus juga sesama komunitas. Oke. Kira-kira sama nggak ini spek mobil ini dengan yang sedan, beda ya? Berarti ada. Kalau untuk spek kayak gini, kalau misalnya sesama RC Drift ya setiap spek kadang ada yang beda, ada yang sama. Tapi jarang semuanya sama persis, jarang. Ini kan ada, nanti kita bahas nih. Ini ada kompetisinya kan, Pasti. Nah. Itu ada standar nggak Om? Kayak
ada CC-nya mungkin atau apanya gitu. Standarnya pasti ada. Biasanya sih kita lihatnya bukan dari CC-nya, paling dibatasin dari motor listriknya itu kapasitas sekian T sampai sekian T. Biasanya dari 8,5 T sampai 10,5 T itu yang trip ya, atau sampai 13,5 T kayak gitu. Terus juga baterai dibatasin paling cuma sampai baterai 2. Waduh, ini kayak denger buku panduan, denger hasil ngomong detail guys. Dia benar-benar menguasai, dan tadi tuh gue cuma bingung dengerin dia tuh. Kayak semua bisa dijelasin kan? Ya makanya Ome kayak dengan buku panduan gitu tadi Ome. Luar biasa, oke. Mungkin kalau kita mau gali Ome semuanya ini mungkin waktu juga bakal lama nih Ome. Artinya kita mungkin ada sedikit keterbatasan waktu. Tapi dari Om Basil tadi udah cukup banyak hal yang bisa kita dapat informasi tentang drift ini. Nah sebelum kita gali lebih jauh nih Ome, sekarang kita coba balik lagi ke Om dulu deh. Awalnya Om Wendy sama Om Basil ini seneng sama, mungkin kalau cowok biasa lah Om namanya otomotif, mainan yang agak-agak ini kan suka lah kita dulu kan mulai dari umur berapa nih Om mulai ada ketertarikan sebelum mulai ini? Atau gimana Om awal mula bisa masuk ke sini? Masuk ke RC ini, atau dulu main toy dulu, main Tamiya mungkin atau apa gitu kan, atau lihat apa gitu. Siapa dulu? Terserah. Kalian isi boleh. Kalau saya sih kebetulan mainnya ini maksudnya dari mini skill. Mini skill 112. Jadi sebenarnya pas waktu mau lebaran, jadi saya mau cariin hadiah buat anak nih ceritanya. Jadi saya search, lihatlah, kayaknya ini keren ini, real kan? Ini masa untuk anak, bapaknya yang pengen main. Tapi statnya emang benar. Statnya emang benar. Statnya emang benar. Akhirnya udah. Cuma cari lah di toko ya, cari di GM ini, kok kayak beda. Dan setelah itu dikasih lah, kebetulan ada teman yang udah main duluan, dia kasih coba ini deh link. Begitu datang ya udah. Ketika mungkin baru 1 minggu punya, udah ada Kejurda seri 2 ya. Udah Kejurda seri 2, kebetulan saya bawa masih bentuk RTR nih, sama kota. Kan lu, sebenarnya gak bingung. Awal sekali untuk anak. Iya benar. Itu sih beneran Ome. Jadi kayaknya bapaknya itu alasan aja anaknya. Salah. Awalnya benar, akhirnya salah. Oh iya ini salah. Awalnya benar itu buat anak. Terus ya suka main juga sama anak sih sebenarnya, ini enak ini gitu sih. Jadi ya keracun bapaknya sih sebenarnya. Jadi balik ke 110, mainnya di Pentul. Apa mobil pertama yang Om beli? Atau saya sih yang pertamanya di mini scale 1 pertama itu FJ45. Mini scale itu berarti skalanya lebih kecil. 112. Tapi sama ini Om power segala macamnya udah hitungannya bukan toy lagi ya. Iya, ada part-partnya kalau rusak udah ada yang jual. Terus kalau yang 110 pertama saya punya. Kalau yang Ruby Choli tadi itu termasuk yang pertama juga itu? Iya, jadi kebetulan begitu awalnya di Ruby Choli itu kita mainnya pada mini semua. Mini track ya, pakai track ya? Mini. Enggak, tetap di alam, di mainnya main lumpur juga. Jadi mini adventure. Mini adventure tetap kita pakai yang tapi yang skalanya lebih kecil. Setelah itu ya kita pada meningkat, mainnya di 110. Setelah lihat teman-teman lah, termasuk Om Basil juga, dia udah main di 110. Jadi kita main Ruby Choli itu, terus kan kita udah punya nih, ngapain kalau nggak dimainin? Jadi kita main, kita suka main malam sampai subuh. Nah makanya itu terus. Saya punya serum. Tapi bukan modus ya sampai subuh tuh. Karena kan main ini nggak ada kerja tuh. Siap. Jadi main. Yang kedua saya pakai Rubicon Long, teman juga. Jadi pada Ruby ya. Makanya terciptalah Ruby Choli lah. Cowok liar kan. Cowok liar. Mainnya tutan malam-malam. Ya. Jadi konotasi cowok liar itu bukan yang negatif, artinya cari tantangan. Benar. Ke hutan, kalau di off-road kan
yang ada becek lah, ada lumpur, ada tanjakan, tanah-tanah, itu yang kita lalui. Makanya itu kita anggap ya kita lihat lah, papa-papa lihat lah. RC Adventure-nya enak sih sebenarnya, ada olahraganya juga. Karena kan kita kalau main trailing lah istilahnya kan sepertinya, kita main jalan masuk ke hutan kemana itu kan sambil jalan tuh itu jauh loh. Sampai baterai benar habis, ada baterai lagi nyambung lagi itu. Sekali jalan bisa 4-5 kilo cukup jalan aja. Olahraga itu udah. Taruh, coba Om dulu, kenalan dulu kita nih sama Om Basil nih. Dari tadi ini gue liatnya udah kayak manual book gini ya Om ini. Kayaknya pas seluruh pen-pennya, murid-muridnya tahu semua nih. Coba Om Basil ini apa Om? Awal sih Om ini kan sudah ceritanya ya. Untuk anaknya gitu kan, walaupun jadinya agak aneh gitu. Kalau Om Basil sendiri gimana Om? Kalau aku sih awalnya emang hobi mainan ya. Sebenarnya memang hobi lah, namanya anak cowok tuh enggak lepas dari mainan kayak gini lah pasti kan. Nah, cuman dulu waktu itu pas lagi dulu kantor kebetulan di seberang PTC kan, jadi lagi nggak ada kerjaan udah beres semua, iseng main jalan PTC, terus keliling-keliling, terus aku lihat kayak ada komunitas lah ngumpul, terus aku lihat mereka main RC Drift waktu itu di situ. Ya udahlah iseng tanya-tanya lah, mulailah dari situ kenal dan mulai keracun juga ya. Gitu. Kalau saya awalnya dari RC Drift sih. Kalau ini ada level nggak Om? Kalau yang untuk masih baru pemula nih Om atau langsung ini Om posisinya? Kalau untuk beli yang tadi ya skala 10 tadi. Iya, skala 10. Om juga sama, melalui skala 10. Ini sama semua sih, kita skala 1/10. 1/10 itu skala perbandingannya sih. Dari mobil AC-nya kurang lebih. Iya, maksudnya ada yang lebih kecil lagi enggak ini standarnya? Ada sih, ada. Cuman tetap komunitasnya berbeda dan kelasnya juga berbeda. Oke. Dan ini pun juga nanti kelasnya kalau pas di lomba pun juga dibagi dua juga. Kamu sudah berkeluarga ya? Sudah. Oh, jadi udah restu totalitas nih Om ya? Sudah. Karena yang namanya hobi ini Om kata Om tadi racun. Apalagi kan. Sorry ini bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng nih Om yang bisa dibilang Om. Tapi gue waktu itu pernah lihat ada yang pakai bensin Om. Ya, itu beda lagi. Nah, itu biasanya yang jenis-jenis RC yang banyak pakai bensin itu jenis RC on road atau RC touring lah ya, sama RC buggy. Sama satu lagi RC Monster. Nah, itu enggak situ. Ya. Yang biasa itu kelasnya beda. Jadi mereka biasanya mainnya di outdoor dan mereka punya track sendiri. Punya track sendiri kayak gitu. Nah, mereka juga ada yang bahan bakarnya juga pakai bukan pakai bukan bensin ya, tapi kalau kita sebutnya metanol. Bahan bakarnya metanol. Kalau yang bensin itu biasanya yang RC ukuran 1/5. Jangan sampai diminum Om. Itu. Jadi kemarin tahu. Oke Om. Ini kalau udah ngomong sama Basil ini, pasti langsung masuk ke teknis Om. Jadi kalau nggak di-cut terus ini maka. Jadi sementara ini di belakang nanti kita coba gali lagi nih Om Basil kan soal teknis. Sekarang komunitas nih Om. Ya. Tadi kalau yang sekarang ini komunitasnya yang tadi bukan? Ya, termasuk jadi yang sekarang Om naungi ini untuk main-main ini komunitasnya apa namanya? Ya, sebenarnya beda-beda. Kita tetap beda-beda. Ketika main adventure, kita sama-sama di. Oke lah, jadi kita mau ambil yang salah satunya adventure nih, yang Om ada di dalam. Ya. Om termasuk pendiri, pengurus atau apa nih? Ya, termasuk di awal lah, karena di awal founder ya. Sama lah. Founder pendirinya lah. Kalau founder adventure dia pendirinya. Terus di rally juga mungkin yang dulu sudah ada, tapi saya bawa lagi nih rally. Tracknya juga rally, kebetulan saya yang bikin. Berapa Om pemainnya atau yang tergabung di dalam ini Om ini apa komunitas ini? Kalau di kebetulan kalau di adventure di klub kita itu sekitar orang 22 orang. Banyak guys. Kalau di rally hampir samaan ya, sekitar 20-an. Nggak tahu kalau di drift lebih banyak lagi sebenarnya. Di mana nih? Drift. Kalau drift. Kalau di apa tuh komunitas driftnya Om? Komunitasnya apa namanya? Sriwijaya RC Drift. Oh, ini serius namanya Om. Ada li ya belakangnya. Oke lah. Tapi saling kenal, Om ya saling kenal. Enggak bukan maksudnya enggak ada yang saingan atau apa enggak. Kita saling support ya. Oke. Karena komunitas kan buat itu. Kalau total yang drift yang apa tadi itu berapa Om? Kalau di Palembang ini?
total maksudnya untuk apanya nih? Keseluruhan lah. Lumayan Ya, banyak. Lumayan banyak. Kalau di Kejurda ada Oke. 70-80. Dari tadi nih kita bicara tentang Kejurda, berarti ada kompetisinya ya? Ada kompetisi. Ini kalau kan ini kelihatannya nih pro lah Om, ya ada yang pro kan? Ya. Ada di bawah naungan ini nggak Om, keolahragaan kita Om? Cabang-kecabangan atau apa? Sampai dengan saat ini sih kayaknya belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Semuanya masih istilahnya ya independen sih ya. Independen. Tapi kenapa nggak ada keinginan untuk kayaknya di luar? Sebenarnya sih ada sih ya, pernah ada yang mencoba untuk itu, tapi kayaknya untuk masuk sampai ke KONI atau ke itu kayaknya masih belum dapat. Kan ada tuh, selain KONI itu ada yang apa yang hobi itu loh. Ya Ini, untuk hobi ya. Pormi. Pormi. Nah, Ya kan nggak ini tapi ya. tapi kayaknya masih. Artinya kan di situ kan mungkin kita bisa minta bantu fasilitas, bikin track segala macam. Mungkin kedepannya sih ya. Depannya doain aja Om. Oke. Kalau kompetisi itu yang ngadain berarti komunitas, Om ya? Ya ada komunitas, ada macam-macam sih sebenarnya. Ini kalau untuk kejuaraan yang diadakan komunitasnya sendiri ada chapter-chapternya sampai pusat atau sebatas Palembang atau Sumsel aja? Ada sih kalau kayak adventure kita kan ada Kejurda nih. Nanti yang lolos di Kejurda kan ya, ada Kejurnasnya. Oh, tapi betul. gayanya kayak pertandingan IMI beneran ya? Bener. Ada sirkuit itunya udah pakai Udah serius kok, sudah Serius, pakai. ya? serius tapi tetap ya itu tadi. Ya kalau di adventure kan biasanya ada 3 kelas biasanya hard body, skill, Hard body ini ya, lebih keras. Lebih keras. Oh iya, bahannya apa nih? Nanti kita pasti Terus ada 19 ekstrim itu yang buat balap-balapnya juga, sama FFA free for all. Ini kelas-kelas pertandingannya loh. Ya untuk adventure sendiri. Untuk adventure Versi sendiri. adventure. Oh, jadi untuk drift ada lagi. Ada lagi. Kalau di rally itu sampai saat ini ada 2 kurang lebih yang kita terapkan di Palembang juga sama di luar. Itu ada kelasnya WRX, itu sedan semua tuh, sasisnya sedan sama FFA. Body Jeep, body yang lain tetap itu. Kalau di drift ya tetap Om Basil yang jelasin. Kalau Om bilang Kejurda nih Om. Iya, siap. Ada sponsornya siapa nih biasanya? Atau ada yang mau sponsori atau dari Urunan Kas? Ya, tetap kalau atau ada sultannya nih? ada juga. Ini banyak macam nih. Kalau sponsornya ada juga kita minta sama toko-toko yang tetap komunitas. Proposal lah Om Ya, kadang saya juga udah beberapa kali bikin event sendiri lah atas Papa King. Apa tuh? Jadi ya Om ini banyak istilah-istilah ya. Anak saya kan Kianu namanya nih, jadi yang ngadainnya sih Papa King. Oh gitu. Tetap saling ya tetap royokan sih. Keroyokan. Tetap sama. Itu tingkat Kejurda. Ya Kejurda. Kalau untuk Fundraise lah. Fundraise, berarti ada Kejurnas atas lagi Om. Ada. Ya, Pernah kita dipercaya untuk ngadain itu sampai saat ini atau kalau untuk Palembang ya Kejurnas Belum ya. belum ya? belum ada. Belum ada ya. Tapi upaya untuk Kejurnas kayaknya Biasanya sih eksebisi kalau untuk Kejurnas penawaran. sih biasanya sih dari Pulau Jawa semua sih yang sering. Pulau Jawa semua. Biasanya kita yang dari lokalan sini datang main ke sana. Tapi kayaknya jadi kesannya tuh bukan nggak terlalu ngejar masuk ngomong tuh prestasi di sini Om, tapi lebih pengen ngetes. Iya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi Sebenarnya kita main-main itu kita kadang-kadang kan pengen tahu punya gua, cepetan punya gua punya lo gitu kan. Daripada di track gimana ya kan udah tanding gitu kan kira-kira kan. Tapi yang kemarin kalau nggak kita ada corona kan Sumsel tuan rumah Pormi nasional Fornas nih. Nah, tadinya kita termasuk salah satunya ini ya. Tadinya mau kita masukin di situ buat RC ini. Karena ini jadi diundur kan. Karena ada ini kemarin harusnya 2021 Fornas Pormi itu di Sumsel tuan rumahnya. Tapi kalau corona pakai protokol pada pertandingannya kan nggak kontak-kontak banget sebenarnya. Iya benar. Tapi yang namanya ini tetaplah Oke. Jadi itu tadi guys cerita tentang komunitas bahwa di situ juga komunikasi segala macam tetap walaupun beda-beda komunitas. Beda komunitas ini bukan karena ada
dualisme Om atau di KLBI enggak Om? Lebih karena saling banyak racun sih. Oh, saling racun. Baru berapa minggu ya kan. Aku ngetes drift, keracunan juga Oh. drift. Ampun dah pokoknya. Oke, jadi kita akan lebih dalam dikit, tapi dikit nih Om karena kita kalau kayaknya mesti buat part lagi nih kalau mau dalam kan. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih Om, soal mobil RC ini sendiri. Ini lebih ke speknya, jenis-jenisnya. Tadi kita sempat di luar ngomong RC itu nggak sekedar mobil ternyata Om ya. Ternyata juga pengertian RC itu ada drone, jenis-jenisnya RC itu helikopter radio control Om ya. Betul. Oh beda kalau drone sudah. Drone itu termasuk jenis RC ya, jenis radio control yang kita mainkan di udara. Kayak drone, RC untuk yang pesawat, helikopter, gitu kan. Nah terus kayak drone racing itu juga sama, itu mainnya yang kita yang mainnya di udara. Terus kalau untuk yang RC surface itu kan ya jenis-jenisnya kayak RC mobil, RC car kayak gini, RC monster yang mobilnya besar. Terus ada lagi satu lagi namanya RC buggy yang mainnya lompat-lompat mirip kayak motor cross. Oke. Terus satunya lagi ada juga RC yang bentuknya motor, benar-benar motor, bentuknya motor. Motor. Ada juga RC bentuknya motor, itu pun juga dibagi yang motor yang jenis kayak road race sama yang jenis motor cross juga ada. Tapi motornya roda dua, tapi ada penyeimbangnya. Penyeimbang ya. Ada kayak gironya. Oke. Terus juga banyak sih, ada satu lagi RC robot. Udah bentuk semi humanoid lah kayak gitu. Di Ini kayak remote juga, dia bawa kayak robot Honda itu bukan? Itu lebih tapi yang kecil lah. Yang kecil ya, ini yang kecil ya. Besarnya kurang lebih segini lah. Oke. Gitu. Terus RC air juga ada kan kayak speedboat itu ya. Oke. Tapi yang Om bisa dibilang yang lagi dalami sekarang ini jenis apa nih Om? Kalau sekarang ini sih yang lagi aktif ya, yang lagi aktif di Palembang ini sekarang memang di RC Adventure. Ini punya Adventure, Rally, sama Drift. Rally itu juga hitungannya kayak Adventure juga Om ya? Hampir mirip. Kalau kita gua nih awam nih Om ya, bisa dibilang yang Adventure itu maksudnya kayak off-road lah ya? Gitu. Kalau Rally juga off-road tapi ada track, ada trail ya? Oke. Jadi apa tadi Om? Adventure terus? Rally sama Drift yang lagi aktif di Palembang. Yang di Palembang saat ini 3. Walaupun tadi Om Basil dari awal sudah jelasin Om ya. Kalau ternyata RC itu banyak dan bahkan untuk kelas yang mobil pun banyak juga sebenarnya Om ya. Oke. Jadi ada 3 tadi, Adventure, Rally, Drift. dengan Drift. Oke. Tapi ini sama semua nggak Om? Kecuali ini mungkin ini Om ya. Apa? Gear-gearnya apa namanya? Iya. Bannya lebih besar atau Om ya? Tetap walaupun ini yang lebih mirip sih Rally sama Drift, tapi tetap sasis samanya beda. Sasisnya beda, settingannya beda. Kalau paling elektriknya bisa lah. Oke. Kompatibelin. Kalau elektriknya sendiri baterainya ini berapa lama nih? Tergantung kapasitas. Dimodif nggak baterainya atau sudah? Enggak. Kalau baterai kita sih standar. Bawaan dari pabrik. Gue mikirin tadinya gitu. Dijelasin apa ya? Tapi baterainya sendiri sebenarnya ada banyak jenis, banyak tipe. Itu mempengaruhi nggak Om? Jenis tadi? Sangat mempengaruhi. Lebih ke merek atau memang jenis? Biasanya sih kalau kita lihat baterai itu lebih ke speknya sih ya. Speknya. Kita lihat speknya dulu, baru mereknya. Lithium kayaknya, kayak lithium. Lipo kita. Lipo itu apa tuh? Lithium apa ya? Polimer. Oh lebih ini ya, lebih ini ya. Oke. Jadi itu tadi Om ya, jadi tadi 3 tadi kalau dipertandingkan tadi mereka ini lebih speed, durability atau apa Om yang di antara 3 ini tadi? Ya tergantung, makanya tapi rata-rata memang speed ya Om ya? Ya kalau di Adventure ada speed sama yang skill. Durability juga. Jadi dia mainnya poin, jadi tetap ngegunain wings, kita wings bener pakai sidewinder, pakai strap, tetap ada juga. Tapi kalau yang lain ya tetap speed. Kalau ini kan kayaknya full action semua Om ya. Tapi ada nggak kalau kayak modifan atau apa sih kayak di dunia otomotif itu kan ada yang Body contest. Oh, ada. Pasti ada. Pasti ada Om ya. Yang biasanya sering ada tuh ya di Adventure sama di Drift. Oh. Drift yang paling banyak body contest itu. Wah ada juga Om ya. Ada. Jadi kita pandang. buka
Itu dimodif juga sama kayak di bodyguard itu sama. Modifnya juga ekstrim, pintunya bisa buka tutup, kaca bisa naik turun, wipernya hidup, di dalam ada joknya, dan pokoknya dibuat. Oh, dibuat kayak apa? Replika segala macam gitu. Ada asetnya juga kalau ini ada insol. Kayak diorama jadi jatuhnya. Iya, tapi bisa hidup, bisa dipakai main. Jadi benar-benar dibuat kayak mobil asli, serealistis mungkin. Cuman kalau sudah sampai ke interior biasanya sudah ekstrim sih. Kebanyakan sih aku lihat di Indo masih sebatas body sama interior sedikit-sedikit lah. Tapi kalau udah detail jarang. Sekarang coba agak nanya dikit nih Om. Kayaknya hobi ini lumayan nih Om. Lumayan. Bisa dibilang Om. Bocoran nih Om, satu mobil yang standar nih, di bawah 10, di atas 10, di bawah 20 atau gimana nih? Untuk RC apa dulu? Oke lah. Ini ada 3 nih Om. Sekarang yang adventure deh. Yang Om tahu mungkin yang kita bilang untuk standar Indonesia atau Palembang lah, under 20. Sebenarnya di bawah 5 ada sih udah ini, tapi bawah 10 lah standar. Kita standar bawah 5 ada. Bawah 5 ada, udah bisa main lah FTR dari ukuran. Udah bisa ikut gabung, udah bisa ikut main, tapi tetap ya kalau mau speknya ini lagi ya tetap pick up. Tapi di bawah itu udah bisa main. Sebenarnya yang mahal itu bisa dibilang modifannya ya, atau sama keluaran mereknya juga ya. Yang Om tahu yang masuk di Sumsel berapa Om yang paling tinggi kalau price-nya ini Om? Kalau buat di Advent standar lah, kalau yang standar yang masuk di Palembang ya, di 8 jutaan ya. 8 jutaan. Lumayan Om. Tapi tetap kita harus pasang. Tapi Om, gowes ya Om? Gowes juga. Gowes juga ya. Berarti ini sudah hampir sama dengan ini Om. Dengan sepeda-sepeda gowes standar umum lah Om. Ya, hampir sama. Nah, kalau dua-duanya dijalanin, satu koleksi sepeda, satu koleksi ini pusing juga Om. Mati. Ini ya teman-teman di yang lain ini ya rata-rata emang pecinta adventure lah, adrenalin lah. Jadi kita ada yang main juga drone racing, teman-teman kita ada yang main ya otomotif trail. Makanya yang udah keracun emang yang jiwa-jiwanya adventure. Tadi Om di awal sempat sedikit ngomong kalau sampai masuk ke hutan-hutan Om. Iya. Itu tadi coba Om, maksudnya ke hutan-hutan tadi maksudnya tapi nggak nginep ya? Nggak nginep. Cuman menelusuri lah. Menelusuri lah adventure. Karena kita kan semakin tantangan itu sulit, semakin pengen kita coba buat ditaklukin kan. Tapi kalau baterai listrik air dong musuhnya nih Om. Iya, tapi buat baterai bisa Om, sudah waterproof lah kita. Elektriknya juga sudah ini. Bukan karena seal-seal enggak, tapi memang bisa kita modif splash, tapi lebih ke waterproofnya, lebih ke percikan ya? Enggak. Bener-bener. Sub itu? Ini serius Om? Iya. Kita pernah main, itu udah tenggelam, tetap jalan. Dia tidak konslet. Yang khusus untuk adventure ini? Ya. Ya, rally pun ada. Rally juga elektriknya ada juga yang harus di waterproof karena baru tahu juga gue pikir itu tadi musuh kalau mesin tuh taruhlah kan. Kalau mesin kita tahu mungkin masih bisa kuat sih kena air, tapi kalau elektrik kan paling anti mungkin. Ya, makanya cuma kan sekarang udah canggih. Bisa dimodifikasi di sealant lah istilahnya. Bisa beli yang dari pabrikan. Udah kalau saran sih mending beli yang emang dari pabrikan. Lebih aman lah. Tapi modifnya Om sharing-sharing info dong ya? Tetap. Betul. Udah komunitas itu. Kalau kita mau yang lebih, misalnya kan kalau yang beli yang bawaan pabrik itu biasanya masih pemula lah ya. Pemula. Mereka nggak tahu cara untuk bikin waterproof. Nah, tapi kalau yang misalnya, aku mau pakai elektronik merek ini bagus, secara spek dia kualitasnya kayak gini. Bikinin waterproof, ya udah kita buatin. Nah itu biasanya kita custom sendiri. Waterproof itu lebih ke custom sendiri? Ada 2 jenis. Kalau yang ini bisa kita customin, ada yang emang dari pabrik. Tapi waterproof beneran dong? Maksudnya bukan pas dia masuk, tapi keluar itu sehari kemudian hancur, rusak gitu? Emang kalau bener. Masuk ke air lumpur malah. Luar biasa guys, ternyata ya teknologi sampai ke sini gitu. Benar. Apa bedanya rally sama adventure nih? Kan sama-sama di off-road lah ya jatuhnya, di luar aspal lah ya. Yang pasti beda track. Kalau rally ada track khusus lah yang dibikinin.
Tapi kalau di adventure alam bebas. Alam bebas. Jarang pakai trek. Kalau adventure kan kita lebih mainnya ke ini ketangguhannya. Ketangguhan, durability tadi. Durability. Karena kan tidak semua orang bisa melewatin obstacle tertentu kayak gitu. Iya, memang ada yang waktu juga, tapi durability-nya kalau mobilnya nggak tahan, ya pasti rusak. Biasanya setengah perjalanan kita lagi main, ada temen yang rusak, ya udah. Artinya jadi perhitungan juga itu, betul. Kalau teman yang rusak begitu main di adventure ya tetap kita bawa. Kita bantu, kita bantu di tempat. Tetap jalannya mobilnya yang jalan bukan ditenteng. Oh, nggak boleh itu, ada penaltinya. Ditarik. Tetap sama kayak mobil asli kan. Iya. Nah ini komponen paling penting nih Om, remote control. Satu mobil satu remote. Bisa. Oh, bisa satu mobil bisa untuk sampai 30 mobil bisa tergantung. Oh, bisa di dalam satu kali. Tapi tetap receivernya harus banyak, receiver satu. Jadi kalau kita ada 10 mobil, receiver 10 satu. Ini ada LCD segala nih. Ya. Sekarang ada yang lebih canggih lagi, malah udah berwarna, udah kayak HP. Oh, lama-lama bisa foto nih. Bisa balas WA. Oke lah. Jadi terakhir nih Om yang soal drift, coba Om terangin soal drift. Om kan spesialisnya di drift kan, tadi Om Edi di ini. Kalau mobil drift sendiri gimana Om? Speknya atau apanya gitu? Ya kalau untuk spek sih ya macam-macam sih ya. Kalau spek ada yang dari yang untuk yang standar sampai ke yang pro tuh ya pasti beda-beda. Beda-beda. Ya. Jadi spek untuk kompetisinya pun juga biasanya sudah ada ketentuannya juga, kompetisi itu harus kayak gini. Oh. Gitu. Mulai dari sasis, tinggi sasis, dari apa sasis bawah sampai ke lantai itu berapa mili itu ada sudah ikuti semua. Apalagi kalau pas kompetisi kan. Ngebut ini ngebut Tamiya Om? Untuk tes-tesan? Kalau kakak kayak gini, kalau ini ya ini Tamiya mini 4 WD ya? Iya. Ya kalau ngebut pasti kan mini 4 WD ngebut. Tapi ngebut ya. Nah cuman kan kalau kita ngomong drift ini kita tracknya kan kita yang kontrol. Ya. Kalau dia kan di track Om kalau Tamiya kan dia kan ngejarnya ke speed. Iya. Kalau drift ini kita sebenarnya lebih kayak ke art sih ya. Jadi dia ini lebih ke style, gaya kayak gitu. Jadi dan yang pasti juga skill dong Om. Skill pasti karena untuk dapetin kalau drift kan mau gaya kayak apapun juga kalau kita nggak bisa susah. Ini kan itu yang bedain ini menurut gua nih Om, baru ketemu juga nih. Yang bedain ini dengan toy itu ini butuh skill memang orang yang pasti. Kayak adventure pun juga bukan cuma pasti kan Om lihat ini harus pakai ini apa kan ini kita ngambilnya gimana. Makanya di sini ada straight, ada winch, tetap ada set header. Jadi itu tadi Om udah panjang lebar juga nih Om kita cerita nih nggak kerasa nih. Jadi luar biasa lah. Mungkin nanti Om ke depan seandainya ada pertandingan atau apa bolehlah kami liput lagi ya untuk lihat lebih realnya gitu Om ya. Dan ini Om Bas ini makanya gue bilang kayak manual book. Tapi kalau dia cerita tuh gue bingung mau nyetopnya Om. Karena ini informasi sebetulnya. Tapi mudah-mudahan konten kita hari ini sudah cukup merangkum nih Om ya. Ada IG-nya nggak Om? Untuk komunitas-komunitas Om ini? Ada. Oke, nanti kita ini Om ini ada IG-nya nih. Baik yang dari Ruby Coli tadi atau apa mungkin kan? Ya. Nah komunitas tadi juga kalau ada yang mau gabung boleh lah nanti mungkin. Bisa, biasanya dari IG atau dari IG, Om nanti gue minta IG-nya Om di atas ini guys. Oke, kalau IG pribadi ini aja lah, komunitas aja lah Om Bahaya nanti ada yang mau kenalan ya. Jadi itu guys ngobrol-ngobrol santai bareng penggiat RC, hobi dan juga komunitas. Jadi mungkin untuk penutup mungkin Om Edi atau ada yang sedikit memotivasi untuk hobi ini tetap semangat atau apa gitu Om? Ya, buat teman-teman yang pengen mencobain ngerasain main LC lah atau ini ya sebelum beli bolehlah datang dulu ke kita sharing ya, cobain kitnya kita nanti ya sembari itu dengan dana yang ada nanti kita coba. Berarti ada bisa juga trading di sini Om tapi dalam artian bisa jadi datang ke kita lagi main ya pasti kita cobain dulu lah. Oke. Dengan di track ada sharing masing-masing ada sharing tapi sharing sekitar LC aja Om Iya.
Kalau untuk rumah tangga belakangan. Aduh, sering kerjaan dong sekarang cari orang. Oke guys, jadi mungkin itulah ngobrol-ngobrol seru kita hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti channel Shanting Brass. Jangan lupa juga untuk like, share, dan juga subscribe. Tunggu terus konten-konten kami. Shanting Brass, lapar.